Waduh, kacau, kacau. Sumpah parah banget. Ya, itu dia adalah komentar dari netizen-netizen dan media. Udah jatuh, kepleset, ketimpa tangga. Kalimat yang tepat yang menggambarkan sekarang tentang sosok Pak Ridwan Kamil. Ya dulu Pak Ridwan Kamil pernah menjadi gubernur gua dan pernah menjadi wali kota gua. Ya gua tinggal di Bandung dan dia pernah memimpin kota gua lah. Tapi di sini yang mau gua bahas tentang perjalanan dari Pak Ridwan Kamil. Dari orang yang namanya paling diharum-harumkan sampai sekarang menjadi orang yang paling mungkin salah satu politisi yang paling dihujat. Tonton nih video sampai habis karena gue bakal kasih apa yang bisa dipetik dari kejadian-kejadian yang dialami oleh Pak Ridwan Kamil. Pernah menjadi salah satu sosok yang mungkin didamba-dambakan menjadi presiden karena dia pernah memimpin kota Bandung dari 2013 sampai 2018. Waktu mimpin banyak gebrakan inovatif. Pada waktu itu dianggap sebagai pemimpin muda, visioner, udah gitu ngikutin perkembangan zaman gitu. Contoh gebrakannya Bandung Comment Center dan konsep Smart City yang sering jadi contoh kota lain di Indonesia. Pas dia jadi wali kota tuh jadi banyak taman. Ada taman film, taman jomblo, taman lansia, taman musik, taman fotografi. Alun-alun Bandung deket rumah gue direnovasi total habis-habisan. Jalan Asia Afrika dan Braga juga direnov habis-habisan, dipercantik. Ya jadi macet sih sebenarnya kalau untuk warga, tapi ya mungkin jadi banyak pemasukan, jadi ada kehidupan. Perbaikan trotoar besar-besaran, penataan PKL. Jadi Bandung tuh dikenal jadi kota kreatif, kota desain, kota skema. Dia pun dapat banyak penghargaan dan pujian sampai dari luar negeri sebagai pemikir kota modern. Dari situ dia akhirnya naik pangkat jadi gubernur Jawa Barat. Ini tuh menjadi puncak popularitas dan prestasi. Provinsi Jawa Barat pernah mendapatkan penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2022 buat lingkungan hidup terbaik. Banyak program pemerintahan yang digarap dari pertanian sampai digitalisasi desa. Jadi secara prestasi dan jam kerja dia puncaknya tuh ketika jadi gubernur Jawa Barat. Karena namanya udah harum banget, dia sampai disanding-sanding menjadi the next president. Sampai lu tahu sendiri tahun 2022 mungkin menjadi tahun paling kelam ya buat Pak Ridwan Kamil. Ya, lu tahu sendiri dia kehilangan sosok anaknya di Swiss. Pasti kalian juga udah tahu kenapa, nggak perlu gue jelasin. Di masa-masa mungkin dia lagi jaya ada kejadian yang mungkin dia tidak sukai gitu. Nah, di tahun 2023 masa jabatan beres, 2024 dia nyalonin diri jadi gubernur DKI Jakarta. Sayangnya dia tuh gagal. Ini gue baca-baca dari informasi yang ada, masa prime Ridwan Kamil sudah lewat katanya ya. Ini gue dari yang gue baca. Masa prime Ridwan Kamil tuh 2015 2022, tapi sayangnya itu udah lewat. Jadi nama dia udah lagi stagnan, udah di puncak lah, stagnan, dan banyak sosok-sosok baru yang mengguncang. Jadi keganti. Jadi dia tahun 2024 dia gagal menyalonkan, dan tahun 2025 nama Pak Ridwan Kamil ini sempet heboh lagi tentang, lu tahu sendirilah, gue juga nggak akan jelasin. Cuman ini bikin popularitas dia, nama dia menjadi buruk banget. Soal bener atau enggaknya gue nggak tahu. Yang tahu cuma mereka berdua ya. Cuman ya lu bisa lihat hujatan-hujatan, dan apakah ini berpengaruh ke politik? Tentu saja berpengaruh. Nama dia, citra dia menjadi rusak banget. Masalahnya belum beres karena kasus ini, isu dia juga menjadi naik bro, tentang kasus korupsi, dugaan korupsi ya, tentang Bank BJB. Jadi kasus korupsinya tuh gimana? Proyek pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten untuk periode 2021-2023, kerugian negara diperkirakan 222 miliar. Gila, mending buat gua. Terus hubungannya apa sama Ridwan Kamil? KPK tuh intinya menduga, masih dugaan ya, Ridwan Kamil tuh menerima aliran dana dari kasus pengadaan iklan saat dia menjadi gubernur Jawa Barat. Rumahnya digeledah, semua digeledah. Sepeda motor, mobil juga ikut disita. Bahkan sampai dicek juga ada aliran dana nggak sih ke Aura Kasih. Ya, kenapa tiba-tiba bisa jadi Aura Kasih? Karena ada isu yang baru muncul juga ya, lu bisa baca sendiri, antara Pak Ridwan Kamil dengan Aura Kasih. Ya, dan nggak lama setelah itu ada isunya juga soal rumah tangga dia, perceraian antara dia dengan istrinya. Wow. Dari yang awalnya disukai sampai sekarang mungkin dibenci sama banyak orang, dihujat sana sini, berita semua muncul. Mungkin di keluarga juga ada masalah, kita juga nggak tahu.
Itu dia yang gue maksud, sudah jatuh tertimpa tangga from hero to zero. Terus apa sih yang bisa kita petik dari kejadian ini? Kalau lu udah masuk dunia politik, mau lu berbuat bener pun lu bisa jadi salah. Apalagi lu berbuat salah, lu makin salah gitu. Jadi harus sangat berhati-hati ketika lu sudah masuk dunia politik, karena dunia politik itu mengerikan kalau menurut gue. Yang kedua, mungkin hidup tidak seindah itu yang bisa gue pelajari. Hidup tidak selamanya di atas. Hidup manusia itu bisa berubah dalam sekejap. Dari lu kemarin seorang hero, lu bisa menjadi zero. Semua keluarga benci sama lu, semua orang menghujat lu. Begitu juga sebaliknya. Dari lu orang biasa, lu bisa tiba-tiba menjadi seseorang yang dipandang, dapat semua hal yang lu inginkan. Lu bisa nafkahi keluarga lu, semuanya. Jadi lu harus ingat, semua yang lu lakukan itu, hal baik dan hal buruk, ada konsekuensinya. Dan itu bisa merubah hidup lu. Mungkin lu gak akan rasain sekarang, lu bisa ngerasain 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Jadi kalau lu misalkan ngelihat public figure, orang-orang politik, wah hidupnya enak, banyak duit, banyak ini. Ya, memang terlihatnya enak, tapi kita nggak tahu di dalamnya sehancur apa, sebobrok apa, hubungannya sama keluarganya bagaimana, kita nggak tahu. Yang kita tahu cuma permukaan kulit yang ditampilkan di sosial media. Aku tidak pernah setuju dengan namanya penghujatan ya. Kenapa? Karena kita pun juga tidak sebersih itu, kita juga masih banyak dosa, dan tiap orang juga punya dosanya masing-masing. Tapi harus diingat juga tiap orang punya sisi baiknya masing-masing. Ya jadi segitu aja, gua harap kejadian ini cepat beres. Semuanya tetap baik-baik aja, semuanya bisa diselesaikan lah semua isu-isunya ya. Oke deh, see you next video. Thank you.